Halo sahabat dimanapun sahabat berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat Bandung. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali untuk berbagi pengalaman cara menanam dan merawat pohon alpukat. Untuk sahabat yang sudah bergabung dengan Rumah Alpukat, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Rumah Alpukat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang dikirimkan oleh Rumah Alpukat. Sahabat semua, pada video kali ini Rumah Alpukat ingin mengajak Anda semua untuk melihat pada pohon-pohon alpukat yang sudah mulai berbuah. Dan dari pohon-pohon yang sudah berbuah, ada sebagian pohon yang sudah mulai dipanen, dan panennya pun ini bisa bertahap. Jadi pada video kali ini Rumah Alpukat ingin memperlihatkan jarak tanam yang cukup rapat dari pohon ke pohon, yaitu dengan jarak tanam 3 x 4 meter. Sahabat semua, sebetulnya untuk jarak tanam yang cukup rapat dengan ukuran 3 x 4 ini sebetulnya jangan ditiru, karena ini adalah jarak tanam yang tidak baik untuk pohon alpukat. Karena dengan jarak yang cukup rapat, biasanya akan pasokan untuk cahaya matahari menembus ke dalam pohon ini agak berkurang. Jadi saya sarankan Anda tidak meniru dengan jarak tanam yang cukup rapat yang dikembangkan oleh Rumah Alpukat. Untuk saat ini Rumah Alpukat mencoba untuk memaksimalkan asupan cahaya matahari, karena dengan kondisi dari pohon ke pohon dengan jarak yang cukup rapat, ini akan mengurangi asupan cahaya matahari menembus area dalam dari bagian bawah pohon. Jadi Rumah Alpukat akan memaksimalkan bagaimana caranya memaksimalkan cahaya matahari untuk bisa menembus area dari bagian dalam pada pohon-pohon yang ditanam. Dan untuk saat ini pada usia menginjak 3 tahun, memang untuk pembuahan ini masih relatif normal ya. Jadi untuk kedepannya melewati umur sekitar 6 tahun, Rumah Alpukat akan mencoba untuk mencari solusi supaya pohon-pohon ini tetap tumbuh dan berbuah secara maksimal. Sahabat semua, pada umur 3 tahun saat ini, Rumah Alpukat akan mengajak Anda semua untuk melihat, mengitari kebun alpukat yang coba dikembangkan oleh Rumah Alpukat. Dan sebagai informasi untuk sahabat semua, bahwa untuk pohon yang ditanam oleh Rumah Alpukat pada saat ini ialah berjumlah sekitar 50 pohon. Dan dari 50 pohon yang ditanam, hampir 70% sudah mulai berbuah. Jadi alhamdulillah dengan jarak yang cukup rapat sampai tahun ketiga saat ini, untuk pembuahan, pembungaan, dan pertumbuhan dari pohon alpukat yang ditanam ini alhamdulillah relatif subur dan berkembang dengan pesat. Bagi sahabat semua yang mempunyai lahan yang tidak cukup luas untuk menanam pohon alpukat, mungkin untuk sahabat bisa melihat atau mencontoh dari cara penanaman dan perawatan yang dicoba dikembangkan oleh Rumah Alpukat. Karena Rumah Alpukat ini pun menanam dengan jarak tanam yang tidak ideal untuk jenis buah alpukat. Jadi sebetulnya untuk pohon alpukat ini akan lebih baik ditanam dengan jarak yang cukup jauh dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Tapi kedepannya Rumah Alpukat akan mencoba berbagi untuk sahabat semua, tentunya sahabat yang sudah menanam dengan jarak tanam yang cukup rapat. Rumah Alpukat akan memberikan solusi bagaimana kedepannya memaksimalkan pertumbuhan dari pohon alpukat tersebut supaya tetap berbuah maksimal. Jadi tonton terus untuk sahabat semua dan coba untuk bertanya atau komen di kolom komentar yang
tentunya akan dicoba dijawab oleh rumah alpukat. Sahabat bisa melihat buah-buah alpukat yang bergelantungan ya. Ini adalah jenis alpukat jenis Mickey yang memang untuk bentuk buahnya yang begitu bulat ya. Itulah ciri khas dari buah alpukat untuk jenis Mickey. Dan untuk kebun alpukat yang ditanam oleh rumah alpukat ini terdiri dari beberapa varietas ya. Tapi yang paling banyak adalah jenis alpukat Mickey. Sahabat semua, sahabat bisa memperhatikan secara teliti dari tiap-tiap video yang ditampilkan oleh rumah alpukat. Mungkin ada beberapa yang perlu Anda perhatikan, baik dari area perakaran di bawah pohon ataupun tempat-tempat pemupukan yang sudah disiapkan untuk memaksimalkan pertumbuhan dari pohon yang rumah alpukat tanam. Nah, sahabat semua, ini adalah salah satu contoh dari pohon alpukat jenis Mickey yang sudah mulai berbuah. Anda bisa melihat ini adalah penampakan batang dari pohon alpukat Mickey, dan Anda bisa melihat ini adalah buah alpukat jenis Mickey yang relatif lumayan ya untuk buahnya. Ya, ini adalah pertama kali berbuah untuk pohon yang Anda lihat sekarang, dan ini adalah buah alpukat Mickey ya. Jadi alhamdulillah dengan umur sekitar 2,5 tahun pohon alpukat ini sudah mulai berbuah. Sahabat semua, sekiranya sahabat untuk lebih jelas, sahabat bisa menyaksikan video ini sampai akhir supaya aspek-aspek yang menjadikan pohon yang ditanam oleh rumah alpukat tumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat. Jadi sahabat bisa menyaksikan video ini sampai akhir supaya sahabat bisa jelas dan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh rumah alpukat untuk memaksimalkan pertumbuhan dari pohon-pohon yang ditanam. Sahabat semua, saya harapkan sahabat bisa menonton video ini sampai tuntas supaya sahabat bisa mencontoh dan bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan dari pohon yang ditanam dengan jarak yang cukup rapat ya. Jadi sahabat bisa jelas dan bisa secara utuh untuk mencontoh pada apa yang dilakukan oleh rumah alpukat.
Sahabat semua, pada saat ini rumah alpukat sedang melakukan pembersihan pada area sekitar bawah pohon supaya terhindar dari banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang tidak berfaedah, dan mencoba untuk membersihkannya. Jadi setelah beres dari pembersihan, maka akan dilakukan pemupukan pada setiap pohon alpukat. Jadi Anda harus membersihkan terlebih dahulu bila akan melakukan pemupukan pada area bawah pohon dari pohon alpukat yang ditanam. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pupuk tersebut betul-betul diserap oleh pohon alpukat yang kita tanam. Sahabat semua, ini adalah penampakan dari jenis alpukat jenis lain yang alhamdulillah sudah berbuah. Nah, ini adalah jenis alpukat yang orang bilang ini adalah, waktu belinya ini adalah jenis alpukat mentega. Ya, jadi inilah gerombolan dari buah alpukat yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi sahabat bisa melihat ini adalah jenis alpukat mentega. Nah, inilah gerombolan dari buah alpukat ya yang cukup menarik ya. Tapi untuk buah alpukat ini memang belum terlalu besar ya. Dan dari pohon ini adalah pohon yang pertama kali berbuah pada saat ini. Walaupun dengan kondisi baru pertama kali berbuah, dengan melihat banyaknya buah alpukat yang tumbuh, ini menandakan bahwa pohon alpukat yang saya tanam ini sangat cocok ditanam di MDPL 880. Jadi bila sahabat melihat buah alpukat seperti ini, biasanya banyak yang tertarik untuk menanam pohon alpukat. Ya, apalagi dengan kondisi pohon alpukat yang pertama kali berbuah. Ya, dengan pertama kali berbuah pun ternyata pohon alpukat yang saya tanam ini cukup lumayan untuk jumlah buah yang sekarang tumbuh. Jadi Anda bisa melihat untuk buah-buah alpukatnya yang bergelantungan, walaupun dengan kondisi masih kecil. Apalagi nanti kalau misalnya pada tahap penuaan buah, ini sudah sangat terlihat sekali bergelantungan. Sangat menarik sahabat bila melihat kondisi buah alpukat seperti ini. Sahabat semua, ini adalah penampakan area bawah pohon yang sudah dilakukan pembersihan. Jadi baru sebagian lahan yang sudah dibersihkan, dan sekarang masih pada tahap pembersihan area bawah pohon supaya memaksimalkan pemupukan yang akan dilakukan setelah pembersihan di area bawah pohon. Jadi sengaja dibersihkan dahulu. Setelah bersih baru dilakukan pemupukan. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pupuk betul-betul diserap oleh akar-akar dari pohon alpukat yang kita tanam. Nah, inilah salah satu video yang menggambarkan proses pembersihan di area bawah pohon. Ya, jadi dengan pembersihan ini, insya Allah akan memaksimalkan daya serap
pupuk yang betul-betul diserap oleh pohon alpukat yang kita tanam. Memang untuk area bawah pohon ini beberapa bulan yang lalu sudah dibersihkan. Cuman kondisi saat ini di daerah Bandung ini untuk curah hujan lumayan tinggi, jadi menyebabkan suburnya pohon-pohon ataupun ilalang pada musim ini. Jadi perlu dilakukan pembersihan untuk memaksimalkan pertumbuhan dari pohon-pohon yang ditanam. Dan setelah dibersihkan biasanya akan sangat lebih menarik dengan melihat barisan dari pohon alpukat yang ditanam dengan jarak yang cukup rapat. Itulah sahabat video yang ditayangkan oleh Rumah Alpukat untuk Anda semua. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk sahabat semua. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.